Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, teman-teman semua. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Erka Saurafi Arjuno, NIM 210103011400079, mahasiswa Teknik Kimia Undip angkatan 2020 dari kelas A IoT. Di sini saya akan membagikan tata cara membuat sirkuit desain di Tinkercad menggunakan Arduino dan membuat sistem sensor suhu. Pertama-tama tentu saja kita membutuhkan Arduino Uno R3, yang dimana Arduino Uno ini akan bertindak sebagai dari motherboard dari kelistrikan dan juga output input dari segala macam kelistrikan. Lalu selain dari Arduino Uno R3 ini, tentu saja untuk membuat suatu sistem sensor suhu kita membutuhkan sensor temperatur. Di sini kita juga dapat menggunakan ada TMP36, temperatur sensor. Selain itu juga kita juga membutuhkan breadboard, yang dimana nanti breadboard ini bertindak untuk menghubungi medium aliran dari Arduino Uno dengan temperatur sensor dari TMP36 ini. Kita dapat memproyeksikannya di dalam sirkuit. Pertama-tama yang kita lakukan, mohon maaf ini saya betulkan terlebih dahulu. Yang pertama-tama yaitu pindahkan TMP36, kita masukkan ke dalam breadboard pada lokasi di titik E5 sampai E7, di mana di sini kan TMP juga terdapat 3 cabang ya. Jadi E5, E6 dan E7 diinjeksikan TMP36 di dalam breadboard. Lalu kita sambungkan, yang pertama kita sebagai power kita menggunakan 5 volt dari Arduino Uno. Kita sambungkan kepada kutub positif. Ya, kita sambungkan pada kutub positif. Di sini saya menggunakan hanya warna hijau saja. Lalu yang GND kita sambungkan dengan kutub negatif dari breadboard. Lalu selain itu juga, selain dari power, kita dapat menggunakan fitur analog in di dalam Arduino Uno. Kita masukkan ke dalam, kita sambungkan ke breadboard di bagian C6. Mohon maaf, saya bereskan terlebih dahulu. Ya, setelah terpasang demikian, sudah sesuai dengan yang kita inginkan. Maka dari itu kita dapat memulai. Yang pertama, kita sambungkan terlebih dahulu dikarenakan breadboard di sini masih dari breadboard yang memiliki power belum tercantum ke dalam TMP36. Kita masukkan kutub positif dari breadboard, kita sambungkan ke titik A5 supaya terdapat power, dan juga kutub negatif dari breadboard kita sambungkan pada A7 sehingga adanya aliran listrik untuk temperatur suhu dan temperatur sensor dan juga Arduino. Lalu kita lanjutkan kepada coding. Kita ganti menggunakan format teks, dikarenakan sini sudah ada dari awal, kita hapus semuanya. Kita menggunakan sistem coding yang baru. Pada baris pertama, dikarenakan kita menggunakan TMP36, kita masukkan INT dengan kode INT TMP36, kita sama dengan A0, kita tutup dengan titik koma. Lalu selanjutnya kita spasikan untuk baris yang kedua, kita skip. Pada baris ketiga kita masukkan void setup dalam kurung, tutup kurung. Lalu pada baris 4 kita menggunakan kode buka kurung kurawal, hanya bukanya saja. Mohon maaf sedikit lama. Setelah itu di baris kelima kita masukkan serial titik begin 9600, tutup kurung, ya, diakhiri dengan titik koma. Lalu pada baris ke-6 sama, kita tutup, bedanya kita tutup kurung kurawal. Pastikan sesuai ya teman-teman. Lalu spasi di baris ke-7, lalu di baris ke-8 kita tulis void loop
buka kurung, tutup kurung. Dan lalu pada baris 9 kita buka kurung kurawal lagi. Pada baris 10 kita masukkan int reading sama dengan analog read TMP 36. Pada TMP 36-nya kita buka kurung tutup kurung terlebih dahulu teman-teman. Jadi analog read TMP sedikit salah. Buka kurung TMP 36. Lalu jangan lupa untuk titik koma pada bagian akhirnya. Lanjut pada baris ke-11 kita tulis kode float voltage sama dengan reading. Lalu karena kita gunakan power sebesar 5, kita masukkan dikali atau dengan tanda bintang 5.0. Lalu kita tutup dengan tanda petik koma. Lalu selanjutnya kita voltage sama dengan voltage kita menggunakan garis miring 1024.0. Lalu kita gunakan titik koma lagi. Selanjut pada baris ke-14 masukkan float suhu sama dengan voltage. Karena belum tahu voltage-nya berapa, kita kurangi dengan voltage yang diketahui yaitu 0,5. Kita lalu selesai, kita kalikan dengan 100. Menggunakan tanda bintang, lalu 100 titik koma. Selanjutnya kita tulis serial titik print dalam kurung suhu, tutup kurung, lalu titik koma, serial dot print dengan print len. Karena di sini kita menggunakan fungsi who, maka len kita gunakan len. Sedikit kesalahan. Lalu kita masukkan petik spasi C, lalu tutup petik. Kita tutup kurung dan diakhiri dengan titik koma. Lalu selanjutnya pada baris ke-17 kita tulis delay dalam kurung 1000, tutup kurung dan titik koma. Lalu pada baris ke-18 kita tutup dengan kurung kurawal tutup. Jangan lupa untuk agar supaya sesuai. Lalu kita bisa memulai dengan start simulation, lalu kita bisa melihatnya di serial monitor. Ups, ya maaf teman-teman, ada kesalahan di 17. Sebentar. Kita analisis terlebih dahulu, mungkin kodenya ada yang salah. Maaf, delay 1000. Ya udah betul. Kita close dulu. Oh iya, di bagian sini jangan lupa teman-teman serial di kapital. Jadi teman-teman untuk kodenya jangan sampai terjadi kesalahan, dikarenakan setiap detail kesalahan kode akan menghasilkan simulasi yang gagal. Nah, ini contoh simulasi yang benar. Kita dapat melihat di serial simulator. Berarti itu suhu menunjukkan 24,71 derajat Celcius. Nah, untuk mengganti-ganti variabel suhu kita dapat mengubahnya dengan mengklik TMP36 seperti yang saya lakukan. Saya fullkan, maka menghasilkan suhu yang lebih besar dibandingkan 24,71, yaitu sebesar sekian. Dan juga saya turunkan, bisa juga menghasilkan suhu minus 40,15. Oke, selanjutnya untuk bagian lanjutannya saya akan menggunakan fitur alarm, yaitu kita menamakannya sebagai piezo.
Ya, kita masukkan piezo ke dalam breadboard di ya di sekitar sini di J10 sampai 15. Lalu kita sambungkan dengan Arduino pada untuk J10 kita sambungkan pada PMW Arduino pada -3. Ya, maaf. Kita sambungkan pada ya -3. Dan juga jangan lupa untuk power negatifnya kita sambungkan kembali pada kutub negatif yang ada di breadboard di kolom negatif 15 pada breadboard. Lalu untuk memulai dari simulasi selanjutnya kita harus mengganti beberapa kode agar terjadinya aktivasi dalam alarmnya. Jadi yang pertama kita lakukan adalah pada baris kedua kita masukkan kode baru yaitu hashtag define buzzer 3. Lalu kita spasi. Baik. Selanjutnya ada sedikit revisi lagi pada baris ke-7. Pada baris ke-7 dan baris ke-8, maaf. Pada baris ke-7, mohon maaf sebelumnya. Pada baris ke-7 kita masukkan kode pin mode. Ya, ini saya hapus dulu yang di 8-nya karena nanti tidak menggunakan spasi. Kita masukkan pin mode buzzer, output dengan huruf kapital. Jangan lupa untuk spasinya teman-teman, diperhatikan jelas spasi besar kecilnya tulisan mempengaruhi dan diakhiri dengan titik koma. Ya, kita spasi di bagian baris ke-8. Lalu untuk mekanisme dari alarm ini nanti teman-teman akan ya bisa mengikuti kodenya, sekedar mengikuti saja, tinggal mengikuti saja. Lalu kita menggunakan tutup kurawal di 8 dan 9 kita spasi. Nah, untuk mengaktifkan fitur alarm ini kita dapat merubah pada baris ke-19 ya. 18 spasi, 19 kita masukkan kode baru yang dimana kode ini akan merubah menyalakan men-trigger alarm apabila sesuai dengan suhu yang kita inginkan. Di sini saya ingin menggunakan suhu lebih dari 60 derajat, maka alarm akan berbunyi. Maka saya masukkan if suhu lebih dari, menggunakan tanda lebih dari 60, tutup kurung. Jangan lupa untuk tutup kurungnya. Lalu kita spasi dalam baris ke-20 kita menggunakan fitur kode buka kurawal lagi. Untuk baris ke-21 kita masukkan kode baru tone dalam kurung buzzer. Kita masukkan koma di sini kita masukkan 10 saja, 10. Tutup kurung, jangan lupa titik koma. Lalu kita spasi lagi, kita tutup kurung di baris ke-22. Lalu kita masukkan kode lain di baris ke-23, kita enter. Kita ya maaf saya samakan dulu. Kita baris ke-23 kita masukkan else. Baris ke-24 kita masukkan kode no tone dalam kurung buzzer. Tutup kurung, diakhiri dengan titik koma. Ya, demikian rentetan dari kodenya. Bila teman-teman ingin merubah variabel suhu bisa dilakukan di baris ke-19. Kita mulai simulationnya. Ya, kita dapat memulai simulationnya. Apabila tidak terjadi perubahan, teman-teman
Nah, kita menggunakan suhu tadi lebih dari 60 derajat. Maka kita harus melakukan perubahan pada TMP36. Kita klik dan kita naikkan suhunya melebihi 60 derajat supaya men-trigger alarm supaya berbunyi. Di sini masih belum nampak dikarenakan ada delay. Nah, itu adalah contoh dari alarm yang berbunyi ketika di-trigger dengan suhu lebih dari 60 derajat Celcius. Nah, mungkin teman-teman yang kurang atau lebih dari 60 derajat, kita bisa menggunakan fitur TMP36 ini untuk merubah-rubah variabel. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Semoga ilmu yang bisa saya sampaikan dapat bermanfaat buat teman-teman semuanya.